Tapi bersifat dia akan terus dibacakan dan gak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, gak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa kan gampang, John. Ya kan? Anda hafalin aja, cuman memang kitab Anda itu gak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu diantara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata, seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong, kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Dan engkau mengatakan dalam Quran ada yang sangat penting untuk diketahui. Maka kami ingin bertanya, apa yang penting dari Al-Quran itu? 1. Anzalnahu. Pertama, yang penting dari Al-Quran itu, pertama kami turunkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Anzalnahu, kami turunkan. Ibu dan bapak, ada nazzalna, nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang ya. Ada nazzala, ada anzala, itu berbeda. Kita naikkan ke atas, ini ada 2. 1 nazzala. Kedua anzala, pakai hamzah. Kalau nazzala itu artinya sesuatu yang turun berproses, bertahap, tidak langsung sekaligus. Tapi kalau anzala itu artinya turun sekaligus. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Quran surah 3 ayat 3. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Fokus. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Al-Kitab, menggunakan nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, kami turunkan kepadamu, langsung ke nabinya. Pakai nazzala, itu artinya diturunkan gak sekaligus. Ada peristiwa, turunkan. Butuh bimbingan, turunkan. Butuh ayat, turunkan. Sehingga turunlah Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun itu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi Taurat beda. Taurat ketika diturunkan langsung turun 10 perintah Allah, 10 commandment.
Injil turun seketika, tidak ada bertahap, turun langsung. Itu perbedaan antara anzala dengan nazzala. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini Al-Quran menggunakan kalimat anzala bukan nazzala? Inna anzalnahu bukan inna nazzalnahu. Kalau disebutkan anzala terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfud ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfud sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17, turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi, diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya nggak ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke Gedung Sate misalnya. Dari Gedung Sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qurannya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini. Fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna, pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, loh, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bisa 85 tahun tanpa berhenti? Nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar, Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala, sama persis dengan yang ini.
Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami dua fase. Langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, inna anzalna. Jadi saya berhenti di sini dulu. Inna, sini dulu. Kalau ada kalimat seperti ini, maka pertama ini menunjuk pada aspek pengagungan. Awas, turunannya banyak. Turunan hukumnya banyak. Kalau ada yang dihormati, diagungkan, cara kita bersikap beda atau tidak? Beda. Kita punya orang tua. Apakah kita berkomunikasi dengan orang tua sama dengan teman? Tidak. Ada cium tangan, ada hormat. Kan hormat pada pimpinan dengan hormat orang tua kan beda kan? Ya, ketemu pimpinan hormat. Ketemu orang tua kan tidak begitu. Pada ayah, saya mau berangkat sekolah, hormat, enggak, salam. Beda kan? Nah, jadi sesuatu yang diagungkan itu melahirkan adab. Makanya ketika Anda mengagungkan Al-Quran, adabnya akan beda. Maaf ya, ahli Quran itu pasti lain. Kalau ahli Quran sadar dengan keagungan Al-Quran, itu cara megang mushaf aja beda Pak. Lain. Ada yang megangin di dada begini. Lihat orang-orang dulu tuh waktu kita mengaji ya. Ya saya aja mungkin yang hidup 90-an tuh, itu ngelihat orang ke masjid itu masih begini pegangnya. Sekarang saya lihat, Masya Allah, megang Quran tuh, megang mushaf, Allahu Akbar. Ini pengagungannya di mana gitu. Dan ini yang penerbit-penerbit Quran juga mesti tahu. Quran itu kitab agung, makanya jangan didesain dengan desain-desain yang merendahkan itu. Kadang dibuat seperti